3 tahun setelah kiamat, ayah Surui bermaksud menawarkannya sebagai hadiah kepada seorang individu terbangun tingkat tinggi. Ditambah dengan menemukan kebenaran tentang kehidupan dan kematian ibunya, Surui memilih untuk hancur daripada dipatahkan. Dia melompat ke jurang tanpa dasar dengan sejumlah besar persediaan dari kemampuan spasialnya. Tak terduga menemukan benua manusia binatang yang ajaib. Semut seukuran ibu jari, ceris seukuran tinju, apel seukuran bola sepak. Surui benar-benar bingung. Apakah dia telah bepergian kembali ke zaman prasejarah? Dari jurang pedang iblis, Raja Ular Naga Swan Yunchen muncul tepat di belakangnya, pupil merah darahnya tertuju padanya. Kamu milikku karena aku yang menemukanmu, dia menyatakan, wajahnya yang tampan menawan dipenuhi dengan kepemilikan yang bertekad. Pada saat itu, di hutan purba yang rimbun, seorang gadis muda terbaring diam di tanah. Setelah periode yang tidak diketahui, bulu mata panjangnya bergetar dan matanya perlahan terbuka. Surui menatap kosong pada pohon-pohon tinggi yang mengaburkan langit di sekelilingnya. Matanya memindai lingkungan sekitar. Aku tidak mati. Ini adalah hutan purba di dasar jurang tebing. Beberapa saat kemudian, rasa sakit yang intens menembus tubuhnya, langsung menjernihkan pikirannya. Bukankah sekarang musim dingin? Mengapa menjadi musim gugur? Dia memiliki 2 kemampuan, spasial dan penyembuhan, dan membawa persediaan berlimpah. Dia adalah individu yang dilindungi kunci di timnya. Meskipun dia tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran pembunuhan zombie, dia tahu bahwa sesuatu yang abnormal menyiratkan sesuatu yang jahat. Dia meraih belati yang diikat di betisnya. Kemampuan spasialnya baru saja ditingkatkan dan sementara disegel, mencegahnya memasuki ruang tersebut. Saat ini dia harus mencari tempat untuk menyembuhkan lukanya. Menyeret tubuhnya yang terluka, dia berjuang maju selangkah demi selangkah. Semakin jauh dia pergi, semakin dalam kebingungannya tumbuh. Pohon-pohon yang mengaburkan langit, yang sebagian besar bahkan tidak bisa dia identifikasi jenisnya, memancarkan aura kuno. Melihat pohon buah di depan, mulut Surui sedikit menganga, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah itu apel? Tidak, tidak mungkin. Bagaimana bisa ada apel sebesar bola sepak? Lelucon macam apa ini? Ada juga hauton seukuran mangkuk dan kurma musim dingin sebesar tinju. Alis Surui berkerut. Di mana sebenarnya tempat ini? Dengan setiap pemandangan aneh, Surui hanya ingin menemukan tempat untuk pulih dengan cepat. Berdasarkan pengalaman bertahan hidup bertahun-tahun di kiamat, dia merasa seperti telah menjadi target kehadiran menakutkan sejak dia bangun, membuat darahnya menjadi dingin. Namun, melihat sekeliling, dia tidak menemukan apa-apa. Sepanjang jalan, dia terkejut menemukan bahwa baik tanaman maupun serangga di sini berkali-kali lebih besar daripada bentuk mereka dalam pemahaman sebelumnya. Xiao, apakah kamu ada di sana? Surui mencoba menghubungi roh spasialnya beberapa kali, tetapi tidak ada respons. Dia hanya bisa membalut luka berdarahnya dengan sederhana dan terus berjalan sendirian melalui hutan purba tak terbatas, menyeret tubuhnya yang berat. Sensasi menggigil tumbuh semakin kuat. Saat dia berjalan lebih jauh, cahaya menjadi semakin redup. Tepat ketika dia bertanya-tanya apakah dia harus kembali, lidah besar tiba-tiba menggantung dari batang pohon di depan Surui. Matanya tanpa sengaja bertemu dengan tatapan dingin dan mengancamnya. Kulit kepala Surui langsung merinding. Seluruh tubuhnya mati rasa dan kakinya terasa seperti dipenuhi timah. Keringat dingin mengalir di pipinya. Lari. Meskipun lukanya parah, Surui memaksa kakinya bergerak, berlari dengan panik kembali ke jalan yang dia datangi. Sebelum dia bahkan bisa meningkatkan kecepatan, kepala besar meluncur keluar, mulutnya yang menganga hanya berjarak 1 inci dari Surui. Tetapi saat berikutnya, ular piton itu seperti kehilangan semua kekuatannya, kepala besarnya membanting ke tanah dengan suara gedebuk. Surui, yang sedang dalam lari, juga berhenti, terengah-engah saat dia berbalik. Dia dengan dingin melihat ular piton yang tidak bergerak di tanah, mengambil pisau kecilnya, dan dengan tegas memutus titik vital ular piton, seolah-olah hal seperti itu pernah terjadi padanya sebelumnya. Sialan, aku adalah pengguna kemampuan spasial tingkat tinggi.
Meskipun kekuatan tempurku tidak tinggi, aku tidak akan membiarkan siapapun menyembelihku. Apakah hanya keberuntungan bahwa aku hidup sampai sekarang? Surui melambaikan tangannya dan ular sepanjang sekitar 10 meter langsung menghilang, diserap ke dalam kemampuan spasialnya. Langkang, sebagai ayah, kamu benar-benar mencoba menggunakanku dan berharap kematianku. Nah, aku akan hidup dengan baik meskipun kamu. Aku akan berdiri di puncak dunia ini, menyaksikan kamu mengembara tanpa harta, menyaksikan kamu berjuang dalam kesakitan. Surui bergumam pada dirinya sendiri, kemana ular mati itu pergi. Suara pria magnetik tiba-tiba mengganggu telinga Surui, membuatnya terkejut dan tangannya gemetar. Matanya langsung waspada. Siapa di sana? Dia melompat, pisau kecilnya digenggam erat di tangannya. Tetapi setelah mengamati untuk waktu lama, tidak ada gerakan di sekelilingnya kecuali suara angin, seolah-olah suara itu hanyalah halusinasinya. Keluarlah, Tuan. Tidakkah Anda lelah mengikuti saya sepanjang jalan ini? Surui dengan cepat tenang. Memang, persepsinya tidak salah. Setelah tawa lembut, tanah mulai bergetar. Apakah ini gempa bumi? Pikiran itu baru saja terbentuk dalam pikirannya ketika tubuhnya mulai naik. Ketika dia akhirnya melihat apa yang ada di bawah kakinya, pikiran Surui menjadi kosong dan pupilnya melebar. Setelah getaran mereda, benda di bawah kakinya mengungkapkan bentuk aslinya. Itu adalah ular piton raksasa. Jadi, tempat dia berdiri tadi bukanlah bukit kecil, tetapi kepala ular piton raksasa. Tidak, ini bahkan tidak bisa disebut ular piton raksasa lagi. Ini harus disebut monster. Surui menelan dengan susah payah. Kemana ular mati itu pergi? Suara itu tetap ringan dan jernih, namun membawa otoritas yang tak terbantahkan. Dia menempatkan Surui di tanah, dan kepala raksasa mereka bertemu mata. Xuan Yunchen melihat makhluk kecil yang ketakutan di hadapannya, sedikit kenakalan mainkan di pupil tak terduganya. Aku menemukan betina kecil. Pupil Surui menyempit dan dia mundur dengan panik. Melihat raksasa di depannya, dia tahu dia tidak punya peluang menang. Tetapi ular besar perlahan bergerak mendekat, semakin dekat dan semakin dekat. Menggertakkan giginya, Surui sekali lagi mengaktifkan kemampuan spasialnya. Pada saat yang sama, anak panah penenang tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menusukkannya ke arah mata merah darah yang sekarang dalam jangkauan lengan. Untuk ketidakpercayaan mutlaknya, kemampuan spasialnya tidak memiliki efek pada pihak lain. Lebih dari itu, kepala tinggi di depannya hanya menghilang. Karena dia meluncur terlalu keras, inersia mengirimnya jatuh ke depan. Melihat bahwa serangannya meleset, Surui bangkit dan berlari ke satu arah tanpa melihat ke belakang, gerakannya sangat tegas. Dia bahkan tidak menyadari bahwa ular besar di belakangnya telah menghilang, digantikan oleh seorang pria tinggi. Betina kecilku, kamu milikku. Suara magnetik itu dalam dan menyenangkan, membawa aura raja yang bertekad memiliki. Surui berlari ke depan dengan putus asa sampai dia menabrak dinding tak terlihat. Karena dia berlari terlalu cepat, recoil yang besar merobohkannya. Pada saat itu, sepasang tangan yang stabil dan kuat mengangkatnya dan memeluknya. Betina kecilku, kemana kamu pergi? Suaranya begitu indah sehingga Surui merasa seperti telinganya hamil. Kilasan kekaguman dengan cepat melintas di matanya. Sangat tampan, tetapi dia bukan gadis yang tergila-gila. Siapapun yang bisa muncul di sini pasti tidak baik hati. Mata bunga persik yang indahnya langsung menyipit waspada. Ketika dia melihat ke atas lagi, dia telah mengubah sikapnya, menyamarkan kepolosan seperti kelinci putih kecil yang tidak berbahaya. Meskipun kewaspadaan jauh di matanya hanya semakin dalam. Ibu berkata, semakin tampan seorang pria, semakin kamu harus berhati-hati dengannya. Apakah kamu orang yang terbangun? Suaranya lembut dan halus, tampak benar-benar tidak mengancam. Namun, di hatinya, dia diam-diam menggunakan stasis spasialnya lagi. Untuk kekecewaannya, dia menemukan bahwa stasis spasial tidak berpengaruh padanya, dan dia tidak merespons untuk waktu lama, hanya menatapnya intens. Beberapa indera keenam memberitahunya bahwa pria ini sangat berbahaya.
Aura pembunuh yang terpancar darinya pasti ditempa dari pertumpahan darah yang tak terhitung. Kamu monster, kan? Ada monster yang mengejarku di belakang kita. Aku memperkirakan itu akan mengejar segera. Kamu juga harus lari. Entah kenapa, setelah Surui mengatakan ini, dia merasakan ekspresi pria itu menggelap. Tidak, aku tidak berbicara denganmu lagi. Aku pergi. Surui mengatur napasnya, bersiap untuk melanjutkan pelariannya. Namun, saat dia melewati pria itu, dia tiba-tiba terangkat ke udara seperti anak ayam kecil, kaki pendeknya mengayun-ayun. Oh tidak, pria tampan. Kita tidak punya dendam masa lalu atau permusuhan baru-baru ini. Kenapa kamu menangkapku? Surui marah di dalam hati. Tetapi di luar, dia tidak berani bahkan mengeluarkan suara kecil. Apakah menjadi orang terbangun tingkat tinggi begitu hebat? Aku juga pengguna kemampuan spasial tingkat tinggi. Jika bukan karena kemampuan spasialku meningkat beberapa hari ini, mencegahku memasukinya, apakah aku akan berada dalam keadaan seperti ini? Melihat betina kecil yang berjuang di tangannya, Xuan Yunchen merasakan aroma halus gadis muda mengalir ke arahnya, aroma yang tidak pernah dia cium seumur hidupnya. Baunya begitu harum. Aroma betina yang kaya membuatnya enggan untuk melepaskan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendekat dan menjilat wajahnya. Hatinya tidak pernah bergetar seperti ini sebelumnya. Surui ditutupi air liur dan terpana sejenak sebelum langsung mengamuk. Bajingan, aku akan membunuhmu. Apakah pria ini seorang mesum dengan fetis khusus? Belati tajam berkilau tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia dengan buas menusukkannya ke arah mata merah darah close-up-nya. Untuk keterkejutannya yang mutlak, belati besi Xuan yang bisa membunuh bahkan zombie bermutasi dengan satu pukulan, tidak meninggalkan bekas di pergelangan tangan pria itu. Surui diam-diam membaca nama tanaman. Xuan Yunchen, Raja Ular, menurunkannya, tatapannya berlama-lama pada belati, suaranya seperti mengunyah sirih. Betina kecil, kamu benar-benar datang untuk membunuhku. Senyuman haus darah muncul di wajah Raja Ular Naga. Dia mengendus Surui lagi. Aroma betina yang kaya dan menyenangkan membuatnya menutup mata dalam kenikmatan. Namun, kamu tidak punya wali. Menurut aturan daratan untuk betina yang tidak dikenal, siapapun yang menemukannya, mereka milik mereka. Tidak peduli siapa yang mengirimmu untuk membunuh, kamu milikku sekarang. Penglihatan periferinya menangkap tempat yang dia peras merah. Kilatan emosi yang sulit dipahami muncul di pupil dinginnya. Jadi betina kecil begitu rapuh. Sentuhan lembut menyakitinya. Jika aku menggunakan sedikit kekuatan, akankah aku menghancurkan tulangnya? Seorang mesum. Surui terpana, mencoba menyatukan hal-hal dari apa yang dia dengar dan tebak. Tubuhnya dipegang erat lagi, dan dia berjuang dengan sekuat tenaga. Tetapi lengan besi pihak lain tidak bergerak. Melihat perjuangan marah betina kecil yang mirip kutu, Xuan Yunchen secara tidak biasa tersenyum. Mungkin karena kurangnya kesalehan anak yang lama, dia tampak lebih dingin dan lebih gelap ketika betina kecil pertama kali muncul. Xuan Yunchen sudah menyadari keberadaannya. Bagaimana bisa seorang betina begitu indah menawan? Ketika dia melihat betina seperti itu tertutup luka, gelombang amarah bangkit di dalam dirinya. Dia ingin melakukan pembunuhan, mencabik-cabik mereka yang berani menyakitinya. Memikirkan ini, aura pembunuh tanpa sadar bangkit dari Xuan Yunchen. Surui secara naluri menggigil, merasakan niat pembunuhan pria itu. Kulit kepalanya kesemutan. Pria ini tidak akan mencoba membungkamku, kan? Dan dia tersenyum begitu menyeramkan, pikirannya berlomba. Mungkin kita bisa bekerja sama. Aku pengguna kemampuan penyembuhan. Kamu memiliki luka internal, kan? Aku bisa menyembuhkannya. Yunchen tetap diam, matanya gelap dan tidak terbaca. Tetapi mendengar kalimat terakhir, matanya langsung menjadi dingin. Apakah kamu penyihir? Jika kamu penyihir, lalu apa identitasmu? Penyihir, aku pengguna kemampuan penyembuhan. Xuan Yunchen tiba-tiba melangkah maju dan mencengkeram lehernya. Dia berhenti, tidak sanggup memaksa diri menggunakan kekuatan. Bagaimana kamu tahu aku memiliki luka? Apakah mereka memberitahumu? Apakah mereka mengirimmu untuk membunuhku?
Para pria tua itu, apakah mereka begitu yakin aku akan menyukainya dan membiarkannya menyakitiku? Serangkaian pertanyaan membuat Surui benar-benar bingung. Tentang apa dia berbicara? Senior, aku tahu semua orang di kiamat hidup sulit. Jangan khawatir, aku tidak dikirim oleh siapapun. Aku hanya tersandung secara tidak sengaja. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan pergi sekarang. Xuan Yunchen tidak mempercayainya sama sekali. Suaranya menjadi semakin dingin. Jatuh dari rahang iblis ke jurang pedang iblis ini. Bahkan manusia binatang akan hancur berkeping-keping. Betina kecil, selama kamu mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan menyakitimu. Mendengar ini, Surui dengan terlambat menyadari sesuatu. Pupilnya yang tercengang melebar. Kamu monster tak terlihat itu. Siapa yang monster? Raja ini adalah Raja Ular Naga. Disebut monster lagi, wajah Raja Ular Naga menggelap. Tepat saat itu, Xuan Yunchen tiba-tiba meraih dan melempar Surui ke pohon. Saat dia menyeimbangkan diri, dia melihat macan tutul besar tiba-tiba muncul, menyerbu ke arah Yunchen seperti kilat, mulutnya tanpa ragu menggigit lehernya. Hati-hati, wajah Surui memucat. Macan tutul besar seperti itu bisa menelan seseorang utuh dalam satu gigitan. Meong, tempat neraka macam apa ini? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, rahang macan tutul terdengar patah, dan itu jatuh ke tanah, mengeluarkan raungan sedih. Pada saat ini, suara musik lainnya bergema di langit, dan elang raksasa terjun ke bawah seperti air terjun. Surui berpegangan erat pada batang pohon, tidak berani bergerak. Melihat makhluk kolosal yang mengaburkan langit ini, jantungnya berdegup kencang. Ya Tuhan, apakah itu elang? Itu monster prasejarah. Dia menyaksikan saat paruh elang raksasa terbuka dan tertutup, dan macan tutul, 5 kali lebih besar dari normal, menghilang. Menghilang, Surui menggosok matanya, mulutnya cukup lebar untuk dimasuki telur. Bersama dengan macan tutul, raksasa elang raksasa juga menghilang, digantikan oleh manusia berpakaian kulit binatang. Raja yang terhormat, setelah 20 tahun tidur, Anda akhirnya terbangun. Bawahan Anda menyambut kembalinya Raja. Mulut Surui menganga di pohon. Pandangan dunianya akan runtuh. Apa semua ini? Apa yang terjadi? Pada saat ini, dia akhirnya mulai meragukan situasinya sendiri. Binatang raksasa mengenakan kulit binatang yang bisa berubah menjadi manusia. Buah-buah besar itu, serangga bermutasi. Bahkan jika semua ini bermutasi, bagaimana dengan cuacanya? Jelas musim dingin dan berubah menjadi musim gugur dalam semalam. Aku akan mati sebelum aku percaya. Bisakah aku telah bepergian ke zaman prasejarah? Tepat saat itu, suara retak renyah datang dari cabang. Sebelum Surui bisa bereaksi, dia jatuh lurus ke bawah. Xuan Yunchen dengan tenang melirik manusia binatang yang berlutut. Tepat ketika dia akan berbicara, ekspresinya menggelap dan tubuhnya berkedip pergi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di bawah pohon, dengan mantap memegang seorang betina di pelukannya. Manusia binatang yang memaku terkejut. Ini adalah jurang pedang iblis. Dari mana datangnya betina? Raja, siapa dia? Mata-mata yang dikirim oleh suku ular rotan. Bagaimana bisa betina seindah ini muncul di jurang pedang iblis tanpa alasan dan tanpa wali di sisinya? King So langsung bangkit dari tanah, wajahnya penuh kewaspadaan. Xuan Yunchen memutar tubuhnya, menghalangi tatapan sengit manusia binatang. Liang, manusia binatang langsung menarik niat pembunuhnya, tetapi kewaspadaan di matanya tetap ada. Raja, asal betina ini tidak diketahui. Kamu pikir dia bisa menyakitiku? Mata Xuan Yunchen berubah dingin. Manusia binatang bernama Liong tidak bisa menahan gemetar dan dengan cepat berlutut satu lutut untuk mengakui kesalahannya. Kekuatan raja bisa mengguncang langit dan bumi, apalagi seorang betina tanpa kekuatan serang. Dia tidak memiliki lawan di seluruh benua manusia binatang. Pujian berlebihan dari Leong ini membuat Surui terpana. Dia tidak bisa percaya pria yang tampaknya kaku ini begitu pandai menyanjung. Tentu saja, dia tidak menyadari Liang berbicara yang sebenarnya. Surui juga merasakan niat pembunuhan dari Liong.
Dia diam-diam menggunakan stasis spasialnya untuk menguji kekuatannya. Untuk kekecewaannya, dia menemukan bahwa Leong tidak menunjukkan tanda-tanda dikendalikan. Sebaliknya, niat pembunuhnya yang sebelumnya terkendali menyala kembali, dan dia menatapnya dengan marah. Tidak hanya itu, bahkan Xuan Yunchen menyaksikannya dengan tatapan mengganggu dan waspada. Jadi, kamu tahu, apakah ini cara kamu membunuh binatang ular itu? Apa? Surui melihat ke atas, masih bingung, dan tampak tidak berbahaya dan lemah. Ini adalah pewarnaan pelindungnya. Secara lahiriah lembut, tetapi secara batiniah tangguh, dia tampak rapuh, lemah, dan tak berdaya, dan penampilan indahnya dengan mudah membuat orang mengabaikan kekuatan sebenarnya. Karena ini, dia sering menyamar sebagai babi untuk memakan harimau, berhasil menghindari banyak bencana selama 3 tahun kiamat. Mata Xuan Yunchen berkedip, suaranya masih dingin. Betina kecil, jangan pura-pura bodoh di depanku. Surui melihat keduanya dan mendesah dalam-dalam. Hah, aku tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Apakah kamu mata-mata yang dikirim oleh suku ular rotan mencoba menyakiti raja? Betina macam apa kamu? Anggota suku Haf. Kata-kata Liong membuat Surui terdiam. Pertanyaan idiot macam apa ini? Suku apa? Suku siapa apa? Aku manusia dan binatang ular tadi dibunuh menggunakan kemampuan khusus. Tentu saja, itu tidak berguna terhadap orang kuat. Jelas mereka berdua merasakannya, jadi mereka tidak membatasi kemampuannya. Surui merasa bahwa pria yang disebut raja mungkin tidak berniat membunuhnya, tetapi pria yang baru saja muncul, Leang, terus melihatnya dengan kewaspadaan intens dan niat pembunuhan. Surui cemberut, siapa yang harus waspada kepada siapa sebenarnya? Manusia macam apa kamu? Li Feng menekan lagi. Kali ini, Surui benar-benar bingung. Aku manusia murni, jenis lain apa lagi? Itu membingungkan. Begitu dia mengatakannya, tidak hanya Leong terkejut, tetapi bahkan mata Xuan Yunchen melebar. Apa? Manusia berdarah murni. Kamu manusia berdarah murni. Manusia berdarah murni yang tidak bisa berubah menjadi bentuk binatang. Suara Liai Feng keras seperti guntur. Tubuh Xuan Yunchen kaku, wajahnya tanpa ekspresi, tersesat dalam pikiran. Pada titik ini, Li Fang tidak peduli dengan hal lain. Dia dengan cepat menarik Surui ke samping dan menggenggam lengan Xuan Yunchen, mundur seolah-olah dia adalah sumber wabah. Kali ini, matanya tidak lagi menunjukkan kewaspadaan atau niat pembunuhan, tetapi ketakutan dan teror. Surui benar-benar bingung. Xuan Yunchen akhirnya mengerutkan kening dan berbicara. Apakah kamu benar-benar manusia berdarah murni? Tidak, tidak, jangan mendekat atau aku akan membunuhmu. Leong mundur beberapa langkah lagi, tatapannya menakutkan seolah-olah dia melihat wabah. Surui tidak berkata-kata. Xuan Yunchen menatapnya untuk waktu lama, akhirnya menghela napas lembut dan berkata kepada Leong, ayo pergi. Leong sangat gembira dengan perintah itu. Keduanya pergi, meninggalkan Surui yang bingung berdiri di tempat, apa yang sedang terjadi. Butuh waktu lama bagi Surui untuk keluar dari hari-harinya. Satu hal yang pasti, ini bukan lagi dunia yang dia kenal. Xiao, Xiao, bisakah kamu mendengarku? Dia memanggil roh spasialnya berulang kali, tetapi masih tidak menerima respons. Surui, putus asa, memutuskan untuk berjalan kembali ke jalan yang dia datangi. Semakin jauh dia pergi, semakin berbahaya jadinya. Tampaknya hanya tempat dia bangun yang relatif aman. Sepanjang jalan, dia mengumpulkan beberapa buah dari pohon. Dia adalah pengguna kemampuan ganda. Kemampuan spasial sudah di peringkat 9. Dibandingkan dengan pengguna kemampuan spasial lainnya, ruang Surui lebih besar, sebesar kota kecil. Ruang itu bisa mengawetkan makanan secara permanen, dan dia sendiri bisa masuk ke dalamnya untuk menghindari bencana. Pukul 19.14. Xiao telah memberitahunya bahwa setelah mencapai peringkat 10, areanya akan menjadi 3 kali lipat, dan dia akan mendapatkan kemampuan penanaman spasial. Alasan dia tidak bisa melarikan diri kali ini adalah karena peningkatan spasial, yang memungkinkan penduduk kiamat itu mengeksploitasi celah.
Namun, meskipun dia tidak bisa memasuki ruangnya sementara, stasis spasialnya masih bisa digunakan. Dia tidak bisa mengambil barang dari dalam, tetapi dia masih bisa mengumpulkan hal-hal ke dalamnya. Sekarang, dia hanya harus menunggu peningkatan selesai. Kemampuan penyembuhan hanya di peringkat 2. Dia hanya bisa menyembuhkan luka kecil atau mengidentifikasi komponen tanaman apapun. Di kiamat, di mana semua tanaman terkontaminasi, kemampuan identifikasi ini hampir tidak berguna, jadi kemampuan ini jarang memiliki kesempatan untuk maju. Melihat hamparan besar pohon buah di depan, kemampuan identifikasi yang terakumulasi sekarang terbukti sangat berguna. Surui memetik buah merah darah. Saat dia memegangnya, semua informasi tentang buah itu muncul di pikirannya. Buah tanpa nama hanya ditemukan di jurang pedang iblis. Dapat dimakan, manis, dan lezat. Nilai obat yang sangat tinggi. Penawar yang sangat baik. Ini bahkan bisa mendetoksifikasi. Dia menggosok buah itu di bajunya dan karena penasaran mengambil satu gigitan. Rasanya renyah, menyegarkan, dan manis harum. Dia sempat berpikir buah-buahan yang disimpan sebelum kiamat itu lezat, tapi buah-buahan ini bahkan lebih menyegarkan dan memiliki efek obat untuk menghilangkan panas dan detoksifikasi. Tak lama kemudian, dia merasa jauh lebih baik setelah memakan satu buah. Kemudian dia mengumpulkan banyak buah beri merah dan memasukkannya ke dalam ruangnya. Setelah mengumpulkan buah-buahan, Surui berbaring di tumpukan rumput kering, cukup puas dengan hasil panen harinya. Anehnya, sepanjang hari dia merasakan keberadaan berbagai binatang buas, tapi tidak pernah benar-benar melihat mereka. Yang tidak diketahui Surui adalah bahwa ini hanyalah bagian terluar dari jurang pedang iblis, dan tempat ini membawa aura Raja Ular. Selain ular lain dari jenisnya, bagaimana mungkin binatang buas lain bisa datang ke sini? Setelah beristirahat cukup, Surui menemukan pohon tua yang kokoh berusia seabad dan menggunakan rumput kering untuk membangun tempat tidur di batangnya. Di malam hari, cahaya bulan biru menyelimuti tanah, menambah pesona mistis pada jurang pedang iblis. Pada saat ini, kelelahan dari hari yang melelahkan, tubuh Ling Xiao akhirnya rileks, tapi lukanya mulai terasa sakit samar-samar. Dia meringkuk menjadi bola, wajah kecil yang elok mengerut erat, menangis pelan. Menemukan sifat asli ayahnya dalam 2 hari terakhir, dan bahwa ibunya sebenarnya dibunuh olehnya, ditambah dengan kebingungan dunia yang tidak dikenal, Ling Xiao benar-benar lelah. Dia tampak rapuh dan tak berdaya. Di bawah pohon, sepasang mata menatap tajam pada orang yang meringkuk di atas pohon. Yang Ju tampaknya telah membuat keputusan. Betina kecil, demi Tuan Yuming, kamu harus mati. Di bawah sinar bulan, bayangan hitam dengan cepat memanjat pohon. Melihat orang yang sedang tidur, dia ragu sejenak, kemudian menjadi tegas. Tangan kanannya membentuk cakar, dan kuku tajam mengarah ke leher orang yang sedang tidur. Surui dalam keadaan waspada konstan, bahkan saat tidur. Sebagai pengguna kemampuan ruang, dia sangat sensitif terhadap bahaya yang tidak diketahui. Tepat saat kuku tajam hendak mendekat, mata indahnya terbuka lebar. Dalam shock, tubuhnya berguling dan dia langsung jatuh dari pohon. Mengabaikan rasa sakit di tubuhnya,
Dia bangkit dan berlari. Liang dengan satu lompatan langsung melompat di depan Surui. Wajahnya gelap dan memancarkan niat pembunuhan. Betina kecil, kamu tidak bisa lari. Surui mengenali orang itu, dan perasaan aneh langsung muncul. Kita tidak memiliki dendam masa lalu. Kenapa kamu ingin membunuhku? Kamu tidak perlu tahu. Cakar Liang menyerang lagi. Surui dengan putus asa menggunakan stasis ruang.